Oke, kita lanjut setelah kita review. Untuk kali ini kita tes uji pengukuran. Kira-kira untuk power dengan spek seperti ini bisa mengeluarkan watt berapa di beban 4 ohm. Untuk pengukuran kita fokus di beban 4 ohm saja untuk beban rata-rata yang dipakai. Oke, untuk peralatan, peralatan sudah kita pasang, terus probe dan juga input generatornya sudah kita pasang, dan juga beban. Cuma ini kita tesnya tanpa beban dulu, bisa keluar berapa volt, terus kita bebani 4 ohm. Oke, kita ulangi. Untuk spek power ini trafo pakai 3 kVA. Oke, kita ulangi. Untuk spek kali ini, untuk power ini, untuk box pakai 2U N7000, terus trafo 3 kVA dengan output 55/110 volt. Untuk CT nya Elko 12 biji Paisan, driver kelas H2U dengan final 7 set per channel. Oke, terus kita lanjut di pengukuran. Oke, untuk alat ukur masih sederhana, oscilloscope juga masih manual. Untuk tegangan PLN kali ini, ini untuk tegangan PLN di 220. Ini nanti drop sampai berapa, kita coba tes load. 220, 219, nggak bisa stabil. Oke, lanjut kita coba tes load. Oke, untuk tanpa beban, ini voltmeter untuk melihat output volt AC nya, terus ampere meter untuk melihat ampere outputnya, dan juga oscilloscope ini untuk melihat titik klipnya. Cuma ini limiter sangat pakem, jadi power nggak bisa klip, atau kita pakemkan di sinyal mulusnya saja. Oke, coba kita lihat tanpa beban. Sinyal sudah masuk di generator 1 kHz. Perkiraan keluar berapa volt? 108 volt tanpa beban, sinyal masih mulus. Indikator di sini klip nyala. Klip ini sebenarnya titik limitnya. Meskipun klip nyala, tapi sinyal masih bagus. Ini tanpa beban. Lalu kita bebani dengan beban 4 ohm untuk channel 1. Kita fokus di alat ukur, ampere meter kita nyalakan, dan juga tegangan PLN di 220, 219. Oke, sinyal masuk.
Kita fokus di alat ukur. Nah, keluar 22 ampere 89 volt. Untuk tegangan PLN atau tegangan inputnya, kita fokus tidak drop. Bentar, seharusnya drop, mungkin ini dummy loadnya putus. Coba kita benahi. Oke, kembali lagi. Tadi terhalang dummy load, kabelnya putus, kurang rapat untuk sambungannya. Oke, kita coba cek tegangan inputnya 220. Ini belum ada beban ataupun belum kita bebani. Standby di 220, lalu kita bebani. Nah, ampere naik, oke, titik sampai 210 untuk dropnya. Untuk narik ampernya, oke, kita lihat daya konsumsinya ataupun daya yang dibutuhkan power ini ketika kita bebani di 4 ohm. Oke, tegangan 219, standby arusnya 0,5, masih kecil untuk standby. Nah, ketika kita bebani naik di 14,5 ampernya. Jadi tinggal menghitung untuk daya konsumsinya 14,5 kali 211 volt. Itu daya konsumsinya. Untuk daya outputnya tadi keluar 22 ampere. Lebih jelasnya kita tes load lagi. Oke, setelah kita ketahui daya konsumsinya itu tadi ampernya 14,5, terus tegangan PLN-nya 211 dropnya. Kita cek ulang output powernya untuk per channel di beban 4 ohm. Kita cek. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ampere naik di 23,89. Nah, kok bisa berubah untuk pengukuran dari yang tadi? Karena untuk tegangan juga lumayan bagus, tadi tidak ngedrop. Nah, ini kita ulangi lagi. Nah, 88,23 ampere. Nah, tinggal menghitung untuk daya konsumsi 14,5 ampere, tegangan 211 volt. Tinggal mengalihkan untuk daya konsumsinya, terus daya outputnya 23 ampere kali 89 volt. Itu nanti ketemu efisiensi power. Oke, kita lanjut yang channel 2. Untuk input kita posisi di paralel, yang kita pindah cuma di bebannya saja. Oke, untuk yang channel 2 tanpa beban keluar 109 tanpa beban. Oke, coba kita bebani, kiraan keluar berapa. Sama 88,23 ampere. Nah, kita ulangi.
25 ampere 86. Nah, untuk nilai resistansi di damping load, kalau kita load terlalu lama dia berubah. Jadi untuk damping load juga masih kurang mumpuni ataupun daya damping load kurang gede, tapi setidaknya bisa menginformasikan untuk daya output power. Ya, untuk suhu power ini juga masih lumayan dingin untuk bagian transistor finalnya, meskipun kita pakai kipas high speed, setidaknya bisa menjamin suhu tidak overheat. Kita coba lagi. 85. nggak bisa akurat. Oke, sudah, setidaknya bisa menginformasikan. Oke, dan akhirnya untuk damping load putus setelah kita cek karena beban ataupun daya output power besar. Jadi untuk damping load, untuk arusnya kurang gede ataupun buat damping load kurang gede. Oke, setidaknya itu tadi bisa menginformasikan bahwa amplifier ini meskipun kelihatannya kecil, tapi outputnya juga lumayan gede, karena untuk trafo output sekundernya juga gede di 110 volt. Setelah kita pengukuran sebelum damping load putus tadi, sudah bisa kita simpulkan untuk power ini bisa mengeluarkan sekian volt, sekian ampere. Jadi tinggal menghitung. Untuk daya konsumsi 211 kali 14,5 ampere. Terus daya outputnya 23 ampere di 89 volt AC. Bisa terhitung untuk perkiraan di 2000-an untuk daya outputnya. Oke, itu tadi hasil pengukuran dari power kelas H2U dengan spek trafo 3 kVA, elko 12 biji Paisan, 10.000 mikro 100 volt, driver kelas H2U, versi final 7 set, memakai 5200 1943 dari Toshiba. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk tambahan, barangkali ada yang berminat ataupun membutuhkan power dengan daya seperti ini, bisa langsung saja kontak WA. Nomor WA ada di deskripsi video saya, ataupun dengan spek di bawahnya juga bisa, tetap kita layani. Dan juga spek di atasnya kita juga readykan, kelas TD engine ataupun kelas H3. Oke, sekian, terima kasih.